dia itu, jadi dia tuh tidak ngasih modal cuma-cuma, tapi dia bilang kita usaha bagi hasil begitu. Jadi kan saya juga ya sudah Bib, oke baik gitu kan. Saya juga nggak mungkin saya nggak ada berpikiran macam-macam gitu. Demi Allah nggak ada berpikiran macam-macam. Kalau saya mau berpikiran macam-macam, saya di situ udah foto-foto beliau gitu kan. Saya video-video yang saya story-story saya nggak ada. Saya di situ bener-bener dari Serang Banten ke Jakarta itu pure mau sharing tentang agama, tentang apapun itu yang saya mau pertanyakan, karena saya itu bener-bener manusia yang depresinya parah, depresi akut. Saya sampai minum obat penenang yang dosisnya besar. Jadi sekali lagi saya tidak ada niat apapun kepada Habib. Saya juga berpikir bahwa dia adalah seseorang yang baik. Setelah beberapa menit ngobrol itu ya, Habib menawarkan untuk gini, apa kamu gak mau peluk saya? Saya seorang Habib bisa menawarkan kepada Mbak ini Mbak ini ya yang ngomongnya, bukan saya ya, Mbak ini. Seorang Habib menawarkan Mbak ini, apakah engkau tidak mau memeluk saya? Waduh. Jadi saya ini bingung tuh gini, kok seorang Habib bisa berbuat seperti itu ya? Ini bukan saya yang ngomong ya, Mbak ini ya, yang ngomong. Katanya seorang Habib menawarkan seperti itu. Bingung. Udah kalau gitu kita terus lah videonya ya. saya bingung gini. Enggak Bib, makasih, saya risih, saya bilang kayak gitu. Enggak apa-apa, mumpung kita lagi ketemu, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya terjadi dipeluk, terus saya dicium keningnya, abis itu saya direbahkan. Waduh, abis itu dipeluk, kata Mbak ini, langsung keningnya nih, kening, dicium, langsung direbahkan. Waduh, kok perilaku seorang Habib seperti ini ya? Kalau orang yang tidak punya ilmu agama yang tipis, nggak usah menyontohkan ke lain lah, mungkin seperti saya yang kurang punya ilmu lah kan, kemungkinan besar bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kok seorang Habib yang tahu agama atau apa gitu kan, kok bisa melakukan hal seperti itu? Sepengetahuan saya, jangankan kita memeluk seorang wanita atau Mbak ini, kan? Kata orang tuh berjabat tangan saja kita tidak diperbolehkan. Apa? Dia ini bukan muhrim. Waduh, macam mana Habib ini nih ya? Netizen lah yang bisa ngasih komentar. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Yuk kita lanjut. Sebenarnya gini ya, saya tuh nggak mau menceritakan detailnya, karena itu kalau misalkan dibutuhkan untuk suatu saat nanti dibutuhkan untuk di proses hukum atau bagaimana, baru saya ceritakan. Jadi kalau untuk dikonsumsi publik ini, saya nggak mau menceritakan detailnya. Yang pasti terjadilah gitu. Saya juga sudah 3 kali penolakan. Saya bilang penolakannya dalam bentuk seperti ini ya. Saya bilang kan saya risih, tidak mau, jangan sampai gitu. Saya bertanya seperti ini. Apakah Habib sering seperti ini kepada cewek-cewek yang lainnya? Saya bilang seperti itu. Itu dasar penolakan saya ya, secara bukan saya bilang jangan Habib, jangan, nggak mau. Memang mungkin salah saya di situ, saya nggak langsung memberontak atau bagaimana, tapi saya ini masih menjaga dia tuh seorang Habib. Saya tuh pengen menolak juga secara halus gitu ya, gitu. Paham nggak? Saya menanya sampai 3 kali. Apa Habib sering melakukan seperti ini? Aku bilang seperti itu kan. Dia bilang sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah melakukan ini. Akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Tidak berlangsung lama, sudah ya. Kalau ditanya apakah saya menikmati atau enggak, tidak sama sekali, karena di situ benar-benar saya merinding, semerinding-merindingnya. Dan ya sudahlah, saya tidak bisa berkata-kata. Setelah kejadian itu lanjut ngobrol lagi, tapi beliau itu merasa seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu. Saya kan bengong ya, saya bengong ya. Astagfirullah gitu dalam hati saya ini pengen jadi orang bener loh gitu. Saya ini di sini niat datang nih nggak mau begini loh gitu loh. Ngerti, paham nggak sih kalian? Tapi beliau meyakinkan saya lagi. Udah Kori, mulai saat ini kita bangkit. Doakan Habib, minggu depan kita buka usahanya. Ajak suamimu, dia bilang kayak gitu. Padahal aku udah bilang, aku udah nggak baik-baik lagi sama suamiku, aku bilang. Tapi Habib bilang, ajak suamimu. Setelah apa yang dia lakukan kepada saya, dia bilang, ajak suamimu.
Saya sebagai orang yang sudah maaf-maafnya sudah dipakai, Udah dipakai. wajar dong saya bertanya, kenapa harus sama suami saya? Bukannya saya sudah seperti ini ya sama Habib gitu kan. Dia bilang, jangan Kori, lebih baik kamu membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau ngenalin kamu ke istri saya bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Beliau bilang seperti itu. Dan saya bingung, kok maksudnya gimana Bib? Kita selingkuh di belakang apa bagaimana? Ya kurang lebih seperti itulah, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik aja dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Saya merasa astagfirullah dalam hatiku kan, tapi yaudahlah namanya. Di situ kita menyerap apa yang kita dapat, tapi kita diam aja dulu karena di situ kan Habib masih baik. Dan Habib bilang saya mau ke kamar dulu, dia bilang kayak gitu kan. Dan aku pun izin, Bib, saya mau izin bahwa saya ingin ngajak teman saya untuk tidur di sini, namanya Milaya. Habib mengizinkan, silahkan untuk menemani kamu tidur di sini. Ya terima kasih semuanya. Kemudian apa namanya? Sekitar setengah jam kemudian datanglah Milea dan saya ajak ke kamarnya. Ketika Habib tahu yang tadinya bolak-balik masuk ke kamar saya tinggal buka aja karena dia memegang aksesnya, ketika beliau tahu saya, di kamar ada teman saya, kemudian dia langsung ketok. Ini berketok pula. Saya bukakan. Mbak ini ada temannya. Dia sempat ketemu teman saya dan berbincang-bincang juga sama teman saya, basa-basi gitu, namanya siapa? Milea gitu kata temanku kan. Milea. Kerjanya gimana, di mana gitu-gitu. Ya, Milea nanti ikut aja sama Kori. Nanti Habib mau modalin Kori, Milea bisa ikut sama Kori, bisa usaha karena di situ maafnya Milea ya. Milea juga posisinya memang janda gitu kan. Jadi Habib pun kayaknya mensupport untuk itu gitu kan. Nah setelah itu beliau berpamitan untuk pulang balik lagi ke kamarnya. Malam itu beliau pulang ke Kuningan dan saya juga mempersilahkan. Jadi malam itu sudah selesai gitu, malam itu sudah selesai. Nah setelah itu besoknya demi Allah Rasulullah saya merasa bersalah. Saya langsung chat suami saya bilang, ya kita berpisah aja. Kenapa saya bilang berpisah aja? Karena saya udah dilecehkan. Saya tuh udah, walaupun saya nauzubillah midaliknya ya, walaupun saya mau, berarti saya sudah melukai hati suami saya dong gitu ya, menduakan dia. Jadi saya di situ demi Allah masih ada buktinya. Di esokan harinya saya minta talak, ditalak di hari itu juga ditalak oleh suami saya. Tapi suami saya belum tahu bahwasannya saya diperlakukan seperti itu gitu kan. Esokan harinya Habib masih ngechat saya gitu. Dia pun selalu ngomongnya gini loh. Saya kan selalu pengen tahu kabar beliau gitu, tapi beliau responnya, Kori doakan saja minggu depan semoga cair gitu-gitu. Jadi beliau itu lebih ke menenangkan saya untuk kita usahanya jadi nih, doakan Habib gitu. Padahal saya itu nggak ke situ arahnya gitu loh. Saya nggak ke situ. Saya tuh minta pertanggungjawaban. Saya hancur loh sama suami saya gitu. Saya sekarang jadi janda loh gitu. Terus apa namanya? Ya dia sama istrinya baik-baik aja gitu kan. Terus akhirnya udah nih ceritanya masih apa? Beliau juga di sini ada nanya kayak, Kori where are you gitu kan, mungkin dia mau ketemu lagi dengan saya gitu kan. Ada yang ngechat aku tuh di tanggal 22 Juni, Assalamualaikum Kori where are you, di sini kan. Aku bilang aku baru pulang sampai Serang. Aku bilang Habib di Jakarta, dia bilang Habib di Bekasi, ini sore juga balik ke Kuningan. Dan dia ada nelpon 11.04 berakhir 11.06, 2 menit itu dia bilang lagi, Kori doakan Habib usahanya semoga bisa langsung dibuka. Dia bilang kayak gitu kan. Dia selalu bilang usaha. Yang mana saya itu benar-benar enggak mengharapkan itu gitu. Saya nggak mengharapkan itu. Saya cuma ya Allah, ini kehidupan gue selanjutnya bagaimana ini, ya Allah gitu loh. Paham gak sih guys? Di tanggal 25 Juni dia bilang, Assalamualaikum Kori, Habib boleh minta nomor rekeningnya. Insya Allah pulang dari Banjarmasin udah boleh mulai, insya Allah doain aja ya. Tuh lagi-lagi untuk usaha, ya udah gitu kan. Kalau dia memang ada niat untuk bertanggung jawab, ibaratnya gini,
saya sudah menjandakan seorang perempuan, saya akan bertanggung jawab untuk kasih modal. Mungkin itu tanggung jawab dia, sebisa dia seperti itu gitu kan ya. Terus akhirnya di tanggal 30 Juni 30 Juni. dia minta saya untuk korin, minta nomor HP-nya, boleh. Yang sebelumnya itu memang kita tidak pernah chattingan di, maafnya, WA, di Line, di yang lain sebagainya, hanya di Instagram gitu kan. Tapi beliau tidak ngechat saya sama sekali. Singkat cerita, suami saya tahu kejadian kebenarannya seperti apa. Suami saya langsung terbang ke Jakarta dari Medan, ninggalin usahanya, tuh usaha dia ditinggalin. Gak ada ya, demi Allah gak ada suami yang rela istrinya digituin. Coba kalau misalkan ada kalian di sini, para laki-laki yang rela istrinya digituin, hebat kalian. Nggak ada. Ini suami saya juga menahan-nahan. Lanjut part 3.